Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas TI 23A untuk mata kuliah Data Science akan mempresentasikan mengenai etika dan keamanan digital, analisis kasus bias algoritma, privasi data, dan disintegrasi sosial. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zahra Uli Hanifah dan ketiga rekan saya ada Nasyid Noval Putra, Pepi, Farhani Nopianti, dan Fajar Andriansyah. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Pepi Farhani Novianti. Kepada Pepi, disilakan. Nah, di sini yang pertama itu isu yang kami ambil. Yang pertama itu ada diskriminasi gender dalam AI recruitment, itu kasusnya di perusahaan Amazon. Yang kedua itu krisis privasi, kebocoran data NIK dan BPJS di Indonesia. Yang terakhir itu disintegrasi sosial, filter bubbles, dan polaris politik. Next. Untuk isu yang pertama, ini diskriminasi gender dalam AI recruitment pada perusahaan Amazon. Ini terjadi pada tahun 2015. Terungkap bahwa sistem seleksinya itu otomatis di Amazon dengan mendiskualifikasi pelamar perempuan untuk posisi teknis karena algoritma ini dilatih menggunakan resume selama 10 tahun yang didominasi oleh laki-laki. Untuk pelanggaran etikanya sendiri, ini pertama ada kegagalan keadilan distributif. Sistemnya tidak memberikan beban penilaian yang sama terhadap prestasi yang setara hanya karena label gender. Yang kedua ini inherent bias. Ini teknologi yang dianggap netral justru menjadi alat untuk memperkuat diskriminasi masa lalu, yaitu seksisme sistemik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama itu skewed dataset, yaitu data pelatihan tidak representatif, dan yang kedua itu machine learning logic. AI menemukan korelasi bahwa kata perempuan berkorelasi dengan kata penolakan berdasarkan pola historis, bukan berdasarkan kompetensi. Sistem perlindungan dan solusi. Untuk yang pertama itu blend auditing, yaitu menghapus identitas gender dan variabel terkait, misal dengan nama sekolah khusus perempuan dari data sebelum diproses. Yang kedua, adversarial debiasing. Teknik ini melatih AI lain untuk mendeteksi apakah AI utama sedang melakukan diskriminasi yang kemudian memperbaikinya secara otomatis. Krisis privasi, kebocoran data NIK dan BPJS di Indonesia. Penjualan data pribadi ratusan juta penduduk Indonesia di pasar gelap. Data sensitif seperti NIK, status pajak, hingga riwayat penyakit. Pelanggaran etika yang terjadi yaitu yang pertama, pelanggaran kepercayaan. Rakyat diwajibkan menyerahkan data oleh undang-undang, namun negara gagal menjamin keamanan data tersebut. Ancaman keamanan individu. Data yang bocor memicu kejahatan turunan seperti penipuan, perbankan, pemerasan, dan pencurian identitas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, cyber hygiene yang buruk. Penggunaan sistem legasi atau lama yang rentan terhadap serangan SQL injection atau kelalaian hak akses admin. Kemudian dari segi fragmentasi data, data disimpan di banyak pintu tanpa protokol keamanan terpusat yang seragam. Next. Untuk sistem perlindungan dan solusinya sendiri, itu ada Zero Trust Architecture. Prinsipnya tidak pernah percaya, selalu verifikasi untuk setiap akses ke server database. Kemudian ada data masking dan encryption. Data sensitif harus ditampilkan dalam bentuk bintang atau masking dan dienkripsi dengan algoritma AES 256 sehingga tidak bisa dibaca jika dicuri.
Untuk disintegrasi sosial, di sini ada filter bubbles dan polarisasi politik, fenomena cebong, kampret, acu, materi selanjutnya jelas ya. Baik, selanjutnya di sini ada pelanggaran etika. Yang pertama yaitu manipulatif kognitif, atau algoritma sengaja mengeksploitasi bias konfirmasi pengguna demi meningkatkan waktu tonton atau engagement. Yang kedua yaitu destabilisasi sosial. Media sosial berubah dari uang diskusi menjadi ruang gema echo chambers yang memicu kebencian antar kelompok. Itu mengapa bisa terjadi? Profit over ethic, yaitu perusahaan medsos yang memprioritaskan klinik daripada kebenaran informasi. Konten provokatif menghasilkan klik lebih banyak daripada konten edukatif. Yang kedua yaitu personalize ranking. Algoritma mengisolasi pengguna dari opini yang berbeda demi kenyamanan psikologis pengguna. Sistem perlindungan dan solusi. Yang pertama ada algoritmik transparansi, regulasi yang memaksa platform menjelaskan cara kerja algoritma mereka. Yang kedua yaitu content diversification, secara teknis menyisipkan konten counter perspektif yang tervalidasi ke dalam feed pengguna untuk memecahkan isolasi informasi. Nah, jadi kesimpulan dan rekomendasi sistem yaitu yang pertama ada etika sebagai fondasi. Teknologi tidak boleh dilepaskan dari nilai kemanusiaan. Pengembang harus menggunakan prinsip etik by design. Yang kedua ada regulasi kuat, diperlukan penegakan UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang tegas untuk memaksa transparansi dan tanggung jawab pengelola data. Dan yang terakhir ada literasi digital. Perlindungan terbaik adalah pengguna yang cerdas dalam mengelola privasi dan kritik dalam mengonsumsi informasi. Baik, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.